Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih Tuhan, baik yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun berada, maupun yang berada di dalam ruang gereja pada saat ini. Penekanan Warta Jemaat Rantepao sepanjang Minggu 7 Agustus 2022 sampai dengan 13 Agustus 2022 yang akan kita lalui bersama ke depan, yaitu pada poin yang ketiga, kebaktian rumah tangga. Nyanyian yang akan dipakai dalam ibadah rumah tangga adalah pelengkap kidung jemaat. Berikut pada poin yang ke-13, kegiatan pelayanan usia indah Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan pembinaan dengan materi gizi lansia dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pada pukul 9 sampai 10 WITA. Pelayan Penatua M. Tanan Langsa. Yang berikut pada poin yang ke-16, berita persekutuan kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pertemuan bulanan PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Agustus 2022 pada pukul 17 WITA. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 6 dan pelayan Pendeta Albatros Palilu, liturgis Penatua Thomas Rataba. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota persekutuan kaum Bapak, kami ucapkan terima kasih. Yang berikut pada poin yang ke-17, rapat pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Rapat pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 16 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan koordinator komisi untuk mempersiapkan laporan pelaksanaan program kerja pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut pada poin yang ke-18, telah meninggal dunia Bapak Yusuf Lebang, orang tua dari Bapak Pendeta Hendrik Lebang Batara atau mertua dari Ibu Pendeta Tabita Menggawa. Anggota Jemaat Rantepao pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di rumah kediaman Singki. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022 pada pukul 17 WITA. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Bapak Yusuf Lebang. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Berikut pelayanan pemberkatan nikah Saudara Oscar Onial Rinti dan Saudari Loripa Pasangka akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 9 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Pongsake. Gedung Gereja Toraja Jemaat Pongsake. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikian warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu, mari bangkit berdiri dan kita mulai ibadah kita. Haleluya, pujilah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang setia memelihara ciptaannya. Bersyukur atas kasih dan pemeliharaannya sampai hari ini, yang berkenan menyertai kita. Dialah sumber kekuatan dan pengharapan yang sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari memuliakan Dia untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam tuntutan tema pinggang yang terikat. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam bagi kamu sekalian dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita seringkali kita gagal mengasihi Dia dan tidak memberitakan perbuatan Tuhan. Pada kesempatan ini, marilah dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati kita memohon pengampunan dengan masing-masing berkata, ampunilah dosa kami. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di
Bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, sabda Tuhan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian sabda Tuhan. Kau berikan hidup yang baru.
menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara-saudara, sebagai orang yang beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru sabda Tuhan demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Demikian sabda Tuhan. Baca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Mazmur 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Sebab firman Tuhan itu benar. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Tuhan memandang dari sorga. Dari tempat kediamannya Ia menilik. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Amin. Bersorak-sorai dalam Tuhan, orang benar bernyanyilah. Bersorak-sorai dalam Tuhan, orang benar bernyanyilah,
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang kami tahu tak pernah usai. Rancangan-Mu yang kekal turun-temurun seperti mazmur pujian kami. Kami terus menantikan penggenapan karya Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu kami bersandar pada Tuhan yang setia. Kami puji Engkau, kami terus menantikan merindukan isi hati-Mu. Karena kami percaya, kami bersandar pada Tuhan yang setia. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau hari ini. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan Tuhan berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Dengan pertolongan Tuhan sendiri kami boleh menghayati, memahami, dan sungguh mengimani karya Tuhan, penyelamatan Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah Bapa, nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percaya Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya
400 tahun lamanya. Tetapi bangsa akan memperbudak mereka, akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta seluruh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunan mula, kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Peris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Saksi-saksi imam. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dan dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya, haleluya.
dari Injil Lukas pasal 12, ayat ke-35 sampai ayatnya yang ke-48. Sampai ayatnya yang ke-48. Firman Tuhan saya bacakan saudara-saudara, kita ikuti, kita dengarkan di dalam hati demikian. Lukas 12, 35 sampai 48, sabda Tuhan, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikian Injil Yesus Kristus, kure semangat puang. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu 3 bacaan, 4 dengan Mazmur yang tadi boleh kita baca bersama-sama. Terkait dengan tema dan bacaan, beberapa bacaan terkait hari ini, pertanyaan paling mendasar itu gini saudara-saudara. Kenapa nasihat pinggang yang tetap berikat, pelita yang menyala itu penting sekali diucapkan? Kalau Bapak Ibu baca Injil Lukas, khusus pasal 12 saja tadi itu berulang kali disampaikan sebenarnya. Mulai dari awal pasal 12 ini soal kesetiaan menanti sampai akhir. Nah, pertanyaan paling mendasar adalah, apa pentingnya sebenarnya? Apa yang luar biasa yang Tuhan mau saya tahu, sampai Tuhan katakan nih, jangan sampai kau tidak siap ketika itu datang gitu. Pinggangmu harus tetap berikat. Pinggang berikat itu artinya memperlihatkan orang yang betul-betul selalu siap melayani. Dia siap menerima tuannya datang, majikannya datang. Jadi itu pertanyaan paling mendasar saudara-saudara. Apa yang Tuhan mau saya tahu? Kenapa nasihat untuk setia, tekun menanti itu Tuhan ucapkan berulang kali? Enggak sekali, berkali-kali. Disampaikan berkali-kali untuk menegaskan apa? Jangan sampai ketika yang harusnya datang saya tunggu, saya nggak siap gitu. Itu pertanyaan paling mendasar saudara-saudara. Saya ingin bicara tentang 3 hal paling tidak dari perikop kita pada hari ini saudara-saudara. Nah yang pertama, kenapa itu penting? Yang pertama saudara-saudara, ayat 37 firman Tuhan bilang begini, ayat 37 ya. Ini menarik nih. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Jadi berbahagialah hamba yang didapati tuannya ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya. Yang mengikat pinggang ini tadi ya, diperintahkan kepada semua hamba, ikat pinggangmu supaya ketika tuanmu datang dia dapati kau dengan setia gitu loh. Dan ketika tuan kita itu datang mendapati hamba itu setia, yang terjadi adalah aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia sang majikan itu ya,
Ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka. Para hamba itu duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Coba bayangkan. Saya baca berulang, saya baca ulang. Oh, tak karena salah surat ya. Oh, ternyata benar. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan ya. Nasihat untuk setia menanti Tuhan, ternyata ini bukan soal senangnya Tuhan gitu loh. Bukan soal senangnya Tuhan, kepentingan Tuhan saja. Tapi kalau baca cerita ini saudara-saudara, ini sangat terkait dengan rancangan Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan mau anugerahkan bagi dirimu. Ketika saya didapati sebagai hamba yang setia, firman Tuhan katakan, Tuhan yang saya nanti, dia akan mengikat pinggangnya lalu mempersilakan saya duduk. Coba bayangkan tuh ya, saya seorang hamba, saya baca teks aslinya dulos itu budak gitu loh. Saya budak yang harusnya melayani Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang dalam keadaan saya siap, yang terjadi adalah saya ditempatkan Tuhan pada posisinya. Dan Tuhan sibuk melayani. Coba bayangkan tuh. Bapak bisa bayangkan kalau Tuhan melayani kita. Saya coba bayangkan hal yang luar biasa. Jadi yang pertama saudara-saudara, ternyata ketika Tuhan memanggil diri saya, meminta saya setia dalam seluruh pekerjaan yang Tuhan mau berikan. Pertama-tama, oke, kehendak Tuhan. Tapi yang paling penting saya harus tahu adalah untuk kepentingan saya sendiri. Untuk kebaikan saya sendiri. Untuk kebahagiaan saya sendiri. Orang bilang, keinginan Tuhan terbesar, hidupmu baik, saya bilang. Keinginan Tuhan besar, hidupmu baik. You're saved. Hidupmu baik. Keinginan Tuhan yang paling besar apa? Hidupmu baik. Coba bayangkan saudara. Ya, saya ingat Efesus 1 ayat 18 bilang begini ya. Dia berdoa. Paulus katakan, saya berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Jadi kalau ditanya kenapa Tuhan minta saya setia, sederhana. Tuhan mempersiapkan, Tuhan mau berikan yang terbaik buat hidupmu. Bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan orang tuamu, bukan untuk kepentingan om tantemu. Ikut tiruan pohon tua. Untuk kepentingan dirimu, bukan untuk kepentingan yang lain. Saya bisa bayangkan saudara, Tuhan katakan ketika dia setia, ya, Tuhan yang saya nantikan, dia akan mengikat pinggangnya dan berlagak seperti pelayan, lalu menempatkan saya pada posisi yang sama dengan dirinya. Jadi kalau hamba melayani majikan itu wajar tuh. Tapi kalau Tuhan, sang majikan melayani hamba, di mana ketemunya itu? Saya buka-buka Alkitab, saya bilang, oh ya, memang dia hanya ketemu di dalam perspektif Kristus, dalam karya penyelamatan Allah. Hanya di situ ada kesempatan seorang hamba ditempatkan pada posisi majikannya. Coba bayangkan. Hamba ditempatkan pada posisi majikan, pada posisi terbaik. Itu sebuah hal yang tidak akan pernah terjadi dimanapun. Yang bisa membuat seorang hamba pada posisi terbaik hanya kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau ingat Wahyu 3 ayat 20, ini Wahyu 3:20 saya bacakan. Firman Tuhan bilang begini, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wah, saya bayangkan. Tuhan panggil saya, ya. Kalau baca bukunya Rick Warren itu ya, The Purpose Driven Life. Hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Tidak ada seorang pun yang lahir diciptakan tanpa maksud Tuhan. Gitu. Setiap orang dengan segala mungkin menurut orang dia nggak sempurna, nggak perfect. Ya jangankan kita yang nggak sempurna, jangankan kita yang masih bagus lah, lihat tampang kita ini. Sedangkan kalau Bapak Ibu teman-teman ingat kan, orang yang buta sejak lahir saja, ya buta sejak lahir, Yohanes 9, orang tanya, Tuhan kenapa dia buta sejak lahir? Minda tuma dosa. Papa anarkah, mama anarkah? Kan tidak mungkin tetangganya. Siapa yang berdosa? Kenapa dia buta sejak lahir? Apa jawab Tuhan? Dia buta sejak lahir bukan karena orang tuanya berdosa, bukan karena dia berdosa, bukan lagi. Dia buta sejak lahir karena ada rencana Tuhan mau dinyatakan di dalam hidupnya. Nah, yang saya mau katakan, coba bayangkan saudara. Ya, kalau baca buku The Purpose Driven Life, betul-betul diyakinkan bahwa ada maksud Tuhan yang terbaik dalam diri setiap orang tanpa kecuali. Ada yang Tuhan mau dalam hidup saya. Nah, saya bisa bayangkan ya,
Kalau saya dipanggil dijamu Tuhan, ditempatkan pada posisi yang terbaik. Kalau teman-teman ingat kisah Mephiboset dalam 2 Samuel. Mephiboset itu siapa? Mephiboset itu cucunya Saul. Cucu Raja Saul yang kedua kakinya timpang. Ingat cerita itu? Kedua kakinya timpang. Dan kemudian tiba-tiba Raja Daud sekonyong-konyong ingat. Ta'amur kampona Saul Toro. Ta'amur kampona Saul Toro. Orang bilang dia pemisah. Siapa itu? Coba bayangkan, cucu raja namanya Mephiboset. Mephiboset itu cucu Raja Saul yang masih tertinggal. Dia cacat sejak kecil karena waktu orang perang neneknya meninggal, ayahnya meninggal, dia dijatuhkan pengasuhnya sampai kedua kakinya timpang. Waktu Mephiboset dipanggil Raja Daud, coba bayangkan, dia bilang apa? Kenapa baginda raja menghiraukan anjing mati seperti aku? Coba bayangkan tuh. Mephiboset melihat dirinya sendiri itu seperti anjing mati. Sudah anjing mati pula. Apa tali muka yang lanjut kenal. Tapi coba bayangkan, yang saya mau cerita adalah bentuk pemulihan Daud. Tuhan bilang apa? Mephiboset, come and eat on my table. Mari dan datang duduk semeja dengan aku. Coba bayangkan. Yang bisa membawa seseorang dari tempat yang paling hina duduk selevel dengan Tuhan, itu hanya mungkin karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudara-saudara, pesan penting pertama, kalau ditanya kenapa Tuhan mau saya selalu setia, pinggang harus tetap berikat, jangan sampai saya lengah dalam menanti. Pesan penting pertama adalah saya harus percaya Tuhan punya maksud yang terbaik untuk kehidupan saya sendiri. Abraham, tadi bacaan pertama, Abraham tidak sekedar dipanggil basa-basi, bukan. Abraham dipanggil untuk satu maksud yang mulia. Coba bayangkan ya, apa yang Tuhan berikan buat Abraham. Abraham itu kaya luar biasa. Kaya luar biasa. Satu-satunya persoalan adalah apa? Dia nggak punya seorang keturunan, seorang anak. Sampai naku Abraham naku lamate motena tamu tu apa? Nggak ada yang waris ini. Tinggal siapa tadi hambanya? Eliezer, hambaku orang Damsik itu. Ya kan sampun nama adim bisa siapa? Orang Damsik. Tinggal dia akan mewarisi. Coba bayangkan. Saya bilang begini, kalau kemudian Tuhan berikan seorang anak kepada Abraham, Tuhan mau bilang begini, Tuhan bisa memberikan kepada kamu sebuah hal yang bahkan 100 tahun dalam hidupmu tidak bisa kau peroleh. Coba bayangkan. Abraham itu kan dipanggil umur 75, dia Ishak lahir umur 100 tahun. Jadi 25 tahun dia menanti. Jadi dia lahir, Ishak lahir itu umur 100 tahun. Jadi bayangkan, saya bilang gini, ketika Tuhan berikan seorang anak buat Abraham, pesan penting yang Tuhan mau perlihatkan gini loh. Tuhan bisa berikan kepadamu sebuah hal yang bahkan 100 tahun dalam hidupmu tidak bisa kau peroleh. Tuhan bisa berikan kepadamu bahkan sebuah hal yang dengan segala kekayaanmu selama ini tidak bisa kau peroleh. Saya cuma mau sampaikan betapa luar biasa hal yang Tuhan mau berikan buat kita. Kan tidak semua orang menghargai panggilannya. Tidak semua orang mau menghargai statusnya sebagai anak Tuhan. Ada yang terlalu gampang ditukar kayak Esau gitu kan. Ditukar dengan jabatan, ditukar dengan apa. Satu kali saya ingat dulu di Jakarta ya. Natal di satu kementerian. Ya sudah. Karena Pak Pendeta, kita mulai saja dulu karena Pak Menteri tanya saran itu Menteri. Nah, nanti baru kita menteri datang. Oh ya, kita ibadah dulu. Oh ya, oke, kita ibadah dulu. Saya duduk cakap dengan beberapa kawan, salon satunya. Saya, oh ya kita masuk ibadah Pak. Saya ajak Bapak itu karena nama salah satu Injil gitu loh. Ayo Pak, ikut ibadah. Oh nanti Pak Pendeta, duluan. Oh ambil ibadah, saya tanya, oh loh Bapak itu nggak ikut masuk. Oh Pak Pendeta, sarani bisa. Soalnya sangat nakah. Nah, kenapa? Oh enggak, sudah ya biasalah ditukar dengan jabatan dan segala macam. Saya tuh sedih banget gitu waktu itu. Cuma saya ketemu 2 tahun belakangan, saya ketemu belum pensiun, saya ketemu waktu itu, saya bilang, di mana sekarang? Pak Pendeta sudah diparkir lagi, saya bilang. Saya cuma ingat peristiwa itu. Nah, saudara-saudara, yang saya mau katakan adalah yang pertama, saya harus setia karena apa? Tuhan punya maksud yang baik dalam hidup. Tuhan tidak sekedar memanggil biasa-biasa saja, sekedar biasa-biasa panggil Abraham, tinggalkan tempatmu. Coba bayangkan, Abraham itu umur 75, siapa yang mau disuruh pergi merantau umur 75? Biar kamu tahu umur 75 jangan teh. Ada yang 75 kah?
Pak Anjo belum toh? Oh, bang. Siapa yang 75? Coba bayangkan, umur 75 disuruh merantau, bos. Ada yang 75 sudah pergi ke Morowali. Ayo 75. 75. Wah, mau pergi. Coba bayangkan, no? Kalau tidak ada yang berharga, nggak akan pergi. Coba bayangkan Abraham ya. Hidup sudah punya segala macam. Dia punya tanah. Dia punya harta kekayaan. Tuhan bilang tinggalkan negerimu. Pergi ke satu tempat. Di mana? Dak kopok petirongko. Coba bayangkan. Umur 75. Saya mau. Nggak 75 dibawa sini. Paling kita tahu 75. Nukang susah Pak Pendeta. Nak rondo mau tiasa murat soalnya. Tak bisa malah. Coba bayangkan saudara. Saya pikir Abraham pergi karena apa? Dia tahu ada hal yang begitu berharga dari Tuhan. Saya bilang gini, betul-betul saya bilang ya, saya hanya mungkin pergi seperti Abraham tinggalkan segala sesuatu kalau saya tahu betapa ada hal yang sangat berharga yang Tuhan siapkan. Baik, saya sudah bilang sama teman-teman ya, anak SMA, saya sudah bilang udah kalian mau pergi kuliah pergilah, kejar cita-citamu, gitu ya. Tapi satu hal saya bilang. Jangan pernah kehilangan panggilanmu dari Tuhan. Hal berharga. Nah, saudara-saudara itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya harus tetap setia? Pinggang harus tetap berikat. Saya bilang sederhana, kalau cerita Abraham dan perikop ini, saya bicara tentang dua hal. Memang seluruh perjalanan Abraham melihatkan bahwa iman kita itu diuji dengan waktu. Iman Abraham, bapak orang beriman itu diuji dengan apa? Waktu. Dia dipanggil umur 75, Ishak lahir nanti umur 100. Jadi 25 tahun. Sepanjang penantian 25 tahun, Bapak bisa bayangkan. Sempat ragu-ragu juga kan? Sampai istrinya bilang, ayo, hinanta amu teh Abraham, sabar amam, kau mau titio. Siapa? Siapa lagi? Hagar, ya mau titi Hagar loh, orang Mesir. Malah pudu ke siang. Oh, Abraham disuruh, murid juga mati Abraham. Coba bayangkan kan, karena ragu gitu. Ya udahlah, saya nggak tahu maksud Tuhan di dalam semua itu dan segala macam. Ismail kemudian lahir, memang banyak pertengkaran yang muncul di sana. Tapi yang saya mau katakan saudara-saudara, iman kita itu diuji dengan waktu. Ya. Saya setahun, 2 tahun berdoa oke lah, 3 tahun berdoa, 4 tahun berdoa, 5 tahun berdoa oke. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, dan tuh siapa ketua umum itu pandita. Saya dulu ya, seorang kawan di daerah Gunung Putri. Saya kata kalau dia nonton pasti dia tahu. Kawan itu, saya ingat dulu. Dia rajin ke gereja tapi sekali sebulan. Sekali sebulan. Belakangan saya tahu, oh dia tiap minggu gereja tapi pindah-pindah. Datang sekali di sini, sekali di sini. Tapi tiap bulan pasti datang. Saya juga bingung, kenapa dia rajin ke gereja tapi sekali sebulan. Yang kutiru gayana menani, wah masarnya lu teh, ya kan? Ya dan tahu ditiru mana gayana menani toh. Wah masarnya lu teh. Belakangan saya mulai kenal, oh sederhana. Dia suka pindah-pindah gereja karena ya mungkin dia bergumul. Mereka sudah lama sekali menikah dan Tuhan belum berikan seorang anak gitu ya. Ya tahulah orang Toraja ketemu Pira Manggota, Pira mau. Nah, itu aja tanya kan. Pira mau pandita. Nah, mereka sampai balik teh. Pertanyaan yang sama diulang-ulang terus. Ya sudah, tapi kemudian kami kenal. Saya sering berkunjung, sering berdoa di rumahnya dan segala macam. Saya cuma ingat satu kali dia bilang, Pak Pendeta, kurus semangat atau nenek saya sembayangkan. Kami betul-betul kuat gitu ya. Oh ya, tugas pendeta itu Kak. Tabe Pak Pendeta. Yang mi sembayang mi patungan siapa kah? Kuno. Pendeta percaya saya bilang, kenapa? Soalnya yang Pak Pendeta suka ceritakan yang ya 6 tahun, 5 tahun dikasih anak, 7 tahun, kayak orang tuanya Pak Pendeta 7 tahun baru lahir anaknya. Pak Pendeta belum pernah cerita yang 11 tahun. Oh saya bilang, oh iya tadi kepokutan itu yang 11 tahun gitu. Tapi itu cerita kami waktu itu. Ya waktu kemudian berjalan, saya ingat waktu itu ya satu waktu dia telepon, Pak Pendeta. Masih mau pulang komite tapi mataku kenapa? Itu mi pekutan saya mama nanti anak saya mau gereja soal kenapa kau? Sudah hamil mi Pak Pendeta. Oh ya? Berapa bulan mi? Sudah 4 bulan lebih. Oh kenapa enggak pernah bilang-bilang? Saya takut nanti tak ada adit apa tena. Tapi itu waktu berjalan ya. Akhirnya kemudian
istrinya melahirkan tepat 13 tahun usia pernikahan. Ya. Tapi yang saya anak itu diberi nama seperti di Alkitab, anak yang lama sekali diminta tuh, siapa? Samuel. Ya. Tapi yang saya mau cerita adalah memang waktu itu meruntuhkan iman kita. Salah satu poinnya. Ya. Israel Abraham harus menanti sampai 25 tahun. Harus menunggu sampai 25 tahun. Saya bilang, betul-betul ya, namanya menanti itu. Bapak Ibu kalau baca Matius 13 itu perumpamaan lalang dengan gandum, itu selalu ayat yang saya suka ingat sekali kalau orang tidak sabar menanti, ya, dalam sakitnya, dalam pergumulannya, dengan bebannya. Teman-teman ingat ya, Matius 13 lalang dan gandum, Tuhan taruh gandum tapi iblis taruh lalang. Waktu ada lalang di situ, murid-murid bilang, "Tuhan, kami cabut lalangnya sekarang. Nanti mati gandumnya dihimpit lalang." Jawab persoalannya sekarang, selesaikan masalahnya sekarang, angkat sakitnya sekarang. Kami cabut, maukah Tuhan kami cabut lalangnya sekarang? Apa jawab Tuhan waktu itu? Jangan kau cabut lalangnya. Nanti kalau kau cabut tercabut juga gandumnya. Jangan kau cabut lalangnya, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai tiba masa menuai. Barulah nanti kau petik dan kau pisahkan mana gandum dan mana lalang. Coba bayangkan, saya betul-betul yakin banyak persoalan, banyak pergumulan yang Tuhan izinkan hadir sampai pada masa yang Tuhan tetapkan. Itu Tuhan kami cabut sekarang. Nggak usah kau cabut, biarin aja. Biarkan dia tumbuh bersama sampai nanti tiba masa menuai, baru kau pisahkan. Saya cuma bilang begini, yang penting pertama adalah saya harus percaya memang ada waktunya Tuhan, itu memang ada waktunya Tuhan. Dan yang kedua, saya juga harus percaya bahwa sesulit apapun, sebanyak apapun lalang yang mengelilingi gandum itu, selama gandum itu terpelihara, saya harus percaya gandum itu akan selamat sampai tiba masa menuai. Jadi saya bisa bayangkan tuh, menanti dalam kondisi ya kena manggura pati Abraham menanti. Tapi menanti dalam kondisi umur 75. Coba bayangkan. Saya pernah bilang sini kan. Ya. Itu kalau Bapak Ibu tadi baca, iman Abraham dihitung sebagai kebenaran. Orang tanya, yang mana sih Pak Alfred iman yang dihitung sebagai kebenaran? Saya bilang sederhana. Iman yang dihitung sebagai kebenaran itu iman yang bagaimana? Lihat Abraham, itu yang disebutkan tadi dalam bacaan kita. Disebutkan kembali dalam kitab Roma. Mana yang dihitung sebagai kebenaran? Umur Abraham 75. Kalau saya umur 40, belum punya anak, gampanglah ke Jakarta cari klinik yang paling bagus. 50 belum punya keturunan, bolehlah ke Singapura. Umur 60 belum punya keturunan, boleh ke Amerika gitu. Kalau umur 70 belum punya keturunan, kemana? Ke Gunung Sopai bawa 3 ayam hitam, ayam putih. Coba bayangkan. Abraham, saya bilang gini, Abraham itu berada dalam satu kondisi di mana dia tahu, dia tidak mau berbuat, dia tahu bahwa dia tidak bisa bikin apa-apa lagi. Mau ngapain coba? Ada yang mau kasih ide? Kalau umur 80 tahun belum punya keturunan, mau kasih ide apa? Tapi dia percaya. Jadi saya katakan iman yang dihitung sebagai kebenaran adalah ketika saya percaya, walaupun saya tahu saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya percaya walaupun saya tahu saya nggak bisa bikin apa-apa. Pasti sarjana tuh anakku pandita, bukan direken-reken kada itu uang kuliah, nah tak aku tandai mana kureken tuh nah tapu masihmu. Tapi saya percaya anakku bisa sarjana. Saya nggak tahu bagaimana saya punya anak Pak Pendeta kupas sama yang mari, batum bomba nak wadadi, saya percaya. Saudara, waktu penantian. Nah, yang kedua, yang seringkali buat orang abai dalam menanti, saya baca konteks kita Bapak Ibu kalau baca seluruh pasal 12 ini sebenarnya banyak. Saya coba lihat perikop sebelumnya soal kekhawatiran kita. Kan kekhawatiran itu terkait sekali dengan khotbah minggu lalu. Khotbah minggu lalu kan pengkhotbah tahu ingat tak? Perbuatan yang bermakna karena banyak perbuatan yang sia-sia. Perikop sebelumnya itu orang kaya yang bodoh. Saya bilang gini, kalau Bapak Ibu baca perikop sebelumnya, ya yang membuat orang tidak fokus menanti, ya apa itu? Kekhawatiran. Yang membuat orang gak fokus dengan panggilan Tuhan. Kekhawatiran. Makanya dalam perikop sebelumnya Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah.
Jadi bacaan minggu lalu itu betul-betul mengingatkan kita. Saya itu sampai siapin khotbah minggu lalu itu saya di Bogor. Saya itu sampai ketawa-ketawa sendiri, ingat teman, ingat apa gitu ya. Ingat kan khotbah minggu lalu itu luar biasa ya. Pengkhotbah bilang banyak sekali perbuatan yang sia-sia. Sia-sia. Persis seperti yang dialami Abraham. Sampai Abraham bilang, Tuhan, wah udah 50 tahun nanti apa, tapi lama aja menang saya tuh. Bapak ingat khotbah minggu lalu ya, Salomo itu penulis kitab pengkhotbah, raja yang sangat kaya. Kalau Bapak Ibu baca kitab pengkhotbah, nah khusus itu ya, saya bacakan ya, ini saya bacakan. Semua pekerjaan dia bikin, dia bangun istana, dia bangun rumah, bikin kebun anggur, mengusahakan bagiku semuanya. Dia, waduh luar biasa. Dia katakan dia melebihi, dia punya banyak sapi, kambing, domba melebihi siapapun di Yerusalem sebelumnya. Pasal 9 dia katakan tidak ada raja sebesar saya, sehebat saya sebelumnya di Yerusalem. Tidak pernah ada orang sehebat dia di Yerusalem. Tapi setelah dia bikin semuanya, dia bilang apa? Ternyata sia-sia. Kenapa sia-sia? Sebab dia bilang, sebentar lagi saya meninggal, saya akan wariskan barang-barang yang saya cari setengah mati itu kepada orang lain. Orang lain yang belum tentu berhikmat mengurusnya. Coba bayangkan. Wah. Ada saya guyon ya. Ini cerita guyon aja nih, guyonnya teman. Dia bilang, Pak Pendeta, yang itu kurajembang malam persembahan malam bantu-bantuan so aku kuah laku patum merete sing taruh budak kunan aku kom tu berbudak represeng minan aku ya ku kom tu merin aku mataku nadan ku mate da ku teh wana mangura pati beneku gitu. Kawin po da ku teh beneku coba bayangkan tuh itu tumpa kawin beneku aku teh nama sanang lu sebanala patu beneku nala padu ka pati apang ku teh aku ndakaran nih. Napi mami itu nganti apa teh? Coba. Dia guyon, itu asli guyon. Tapi menurut saya bilang itu kita pengkhotbah tuh. Dia mungkin nggak pernah baca ini, dia guyon gitu. Tapi saya dalam hati saya bilang itu kita pengkhotbah. Coba bayangkan, saya lakukan segala sesuatu. Seperti Salomo bilang, semua saya punya, semua saya bikin. Tapi setelah saya bikin semuanya, saya tahu sia-sia. Kenapa? Saya akan tinggalkan semua. Dan saya tinggalkan sebuah hal yang saya cari dari dulu. Setengah mati mau macikil, setengah mati mau majama, lembur kiri kanan. Nanti saya tinggalkan sebuah hal ke orang yang belum tentu bisa mengelola dengan baik. Luar biasa. Saudara-saudara, dua hal yang sering kali membuat saya kehilangan kesetiaan, waktu dan fokus pada hal yang lain. Nah hari ini saudara-saudara firman Tuhan katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Saya harus setia kepada Tuhan. Jawaban yang paling pasti adalah karena rancangan Tuhan itu pasti digenapi. Ya. Mau kapanpun pasti jadi. Mau sesulit apapun Tuhan genapi. Tadi Mazmur 33 yang dibaca tadi kan kita baca berbalasan. Rancangan Tuhan itu tetap selamanya. Rancangan Tuhan itu turun temurun. Orang bisa lupa, iya. Tadi ada seorang kawan, keluarga lah, anak yang dibaptis. Ada sambil ngobrol kecil-kecil lah. Ada yang nanya, Pak Pendeta, apa tuh ngeranin nanti baptisan tuh dan segala macam. Dia tanya iseng aja sambil banyak. Tapi yang saya mau cerita adalah dia tanya, kan tak pernah tanda apa TPP aku. Saya bilang baptisan itu bukan soal anak paham apa enggak, bukan, sama sekali bukan itu. Ya, baptisan anak itu bukan soal anak paham apa enggak. Saya bilang baptisan itu tanda yang harusnya setiap ayah ingat. Ya. Anak dibaptis itu bukan soal dia paham enggak, saya bilang. Baptisan itu dalam tradisi dalam Kristen itu kan pengganti sunat ya. Kamu tidak lagi disunat dengan sunat lahiriah tapi dengan sunat Kristus, yaitu dibaptiskan dalam kematian kebangkitannya. Jadi pengganti sunat. Bapak Ibu ingat sunat dalam tradisi Yahudi itu kan untuk anak umur 8 hari. Apalah tanda itu anak umur 8 hari. Jadi saya bilang baptisan anak memang bukan soal anak paham apa enggak. Sebab baptisan itu adalah tanda perjanjian antara Tuhan dengan orang tua tentang
anak yang dibaptis. Gitu. Jadi saya bilang kalau anakmu sudah dibaptis, ingatlah itu janji, itu tanda yang Tuhan mau kau ingat. Bahwa apa? Tuhan sudah berjanji anakmu dipelihara. Tuhan sudah berjanji anakmu dipelihara. Orang tua bisa lupa, Tuhan gak lupa saya bilang. Pendeta mungkin sudah lupa, oh ini kartu baptis, aku pelihara baptis, kok bisa? Lupa gitu. Pak pendeta kan yang baptis dulu, saya punya anak, oh iya saya udah lupa, banyak banget orang kita baptis. Gitu. Tuhan gak lupa. Baptisan itu tanda yang mau mengingatkan bahwa apa? Tuhan mengingat janjinya. Dan rancangan Tuhan pasti dikenapi. Dan bos itu hal penting yang selalu saya ingat ya. Bahwa kadang-kadang ya harus menunggu panjang. Tapi Alkitab memperlihatkan betapa rancangan Tuhan itu sungguh-sungguh pasti Tuhan genapi. Setiap hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, Gereja Toraja sengaja memilih berkat itu. Saya sejak jadi pendeta nggak pernah ucapkan rumusan berkat lain selain yang diucapkan dalam kitab Bilangan, ya, yang dikutip di dalam liturgi kita itu ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan Tuhan menghadapkan wajah. Saya bilang supaya ini teman-teman ingat setiap kali terima berkat. Tuhan yang dipakai ditulis di situ Tuhan dalam huruf besar semua. Seluruhnya huruf besar. Nanti cek di Alkitabnya itu ya. Tuhan yang TUHAN-nya seluruhnya kapital, seluruh huruf besar. Itu kan punya makna penting ya. Nanti kalau teman-teman lihat terjemahan, ada Tuhan yang huruf T-nya huruf besar, U-nya huruf kecil. Itu terjemahan dari Adonai. Adonai itu sebenarnya kata pengganti ya, karena misalnya Alfred. Kalau Alfred orang Yahudi tidak berani sebut namanya langsung karena Tuhan itu terlalu suci, dibikinkanlah satu nama pengganti, Adonai. Tapi begitu disebut nama Adonai, orang tahu bahwa yang dimaksud tuh ini loh. Nah itu ya, T huruf kecil. Ada Allah itu terjemahan dari Elohim. Elohim itu gelar sebenarnya. Jadi kayak pendeta. Elohim, Allah. Nah Tuhan yang seluruhnya huruf besar, itu terjemahan dari apa? Yehova, YHWH. Itu adalah apa? Nama diri. Kayak Alfred gitu lah. Jadi bisa paham ya? Alfred. Jadi namanya Allah orang Israel itu adalah Tuhan, Yehova. Nama dirinya. Ya. Jadi tadi itu ya, ada Tuhan yang T huruf besar, U-nya huruf kecil, itu Adonai. Nama pengganti kira-kira. Jadi orang terlalu suci sebut namanya Alfred, sondai sangan bang mi apa gitu loh. Disebut namanya, misalnya kalau saya punya cucu dipanggil aja Opa gitu lah. Oh mana Opa? Yang mana yang maksud Opa? Orang udah tahu Opa itu ini pendeta Alfred itu, nama pengganti. Ada Elohim, Elohim itu gelar kayak pendeta. Yehova, Tuhan, nama diri. Artinya apa? Kalau saya terima berkat hari ini dengan nama itu, yang firman Tuhan mau katakan bahwa Tuhan yang memberkatimu hari ini itulah Tuhan yang sama, yang sekian ribu tahun bekerja. Tuhan yang sama. Saya tiap kali terima berkat saya ingat itu. Tuhan yang mengikat janjinya. Ini bukan Tuhan yang lain, bukan Tuhan dari mana, bukan Tuhan edisi kapan itu, bukan. Tuhan yang sama. Jadi setiap kali saya terima berkat, saya harus ingat bahwa yang memberkati saya hari ini Tuhan yang sama, yang dulu menjadi Tuhan Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub, yang menyatakan diri dalam Kristus. Tuhan yang sama, bukan yang lain. Berkat itu diucapkan kepada Israel untuk mengatakan, kan Tuhan bilang, kalau kau berkati Israel, pakai rumusan ini. Bilang begini nih. Bilang begini kepada para imam, kepada Harun dan semua keturunan. Yang itu lompok ada. Rumusan ini. Kenapa? Supaya saya tahu yang memberkati saya hari ini adalah Tuhan yang sama. Saya diingatkan tentang janji Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, kita betul-betul bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Panjang perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan buat kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan satu hal, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Karena apa? Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk kita. Waktu penantian memang panjang, banyak tantangan, tapi kita sangat percaya Tuhan menggenapi maksudnya dengan cara Tuhan yang terbaik. Selamat hari Minggu, kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Pegang tangan kami selalu Tuhan. Ajar kami untuk setia sepanjang kehidupan kami. Ajar kami untuk kuat dan teguh. Setia pada panggilan kami. Dan kami boleh didapati sebagai hamba yang setia. Banyak hal yang membuat kami ragu kadang, waktu yang panjang, pergumulan yang berat. Bahkan kadang-kadang hal yang bertolak belakang kadang-kadang dengan keinginan dan harapan kami. Tapi hari ini kami percaya rancangan Tuhan itu pasti Tuhan genapi pada waktu yang terbaik. Ini kami Tuhan, teguhkan iman pengharapan kami. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orang bersalah pada kami, dan jangan mau kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja atau Raja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja atau Raja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Junjunganku, Dia Juru Selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi Juru Selamatku. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Tuhan
Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh ibadah kami hari ini berkenan dalam pandangan Tuhan. Puji-pujian kami berkenan bagimu. Dan persembahan syukur kami menjadi hal yang indah dalam pandangan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati. Dan terlebih memberkati seluruh hidup kami. Agar boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan dalam rentang waktu kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sekalian. Kami berdoa Bapa untuk seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu. Lawatlah secara pribadi dan izinkan mereka terus berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tahu ada hal-hal yang terus dinantikan dalam waktu yang lama untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kehidupan pekerjaan anak-anak, pendidikan mereka. Tuhan tahu ada banyak pergumulan yang cukup lama dijalani. Tentang masalah kesehatan, penantian-penantian, keluar dari lilitan persoalan. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seraya kami mohon, berikan kami keteguhan iman untuk terus menanti bagaimana Tuhan bekerja, mengatur dan menganugerahkan segala yang terbaik. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka teguh bersandar pada penggenapan janji Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk beberapa dari kekasih kami yang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Ada sejumlah saudara-saudara kami, 20 orang yang ada di warta jemaat. Dan juga kami ingin berdoa untuk Mama Lionel yang akan menjalani proses persalinan esok di rumah sakit. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan mungkinkan seluruh proses persalinan berjalan dengan baik. Dan seluruh saudara-saudara kami yang dalam perawatan, orang tua kami, mereka terpelihara dan diberikan pemulihan dari Tuhan. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk beberapa orang tua kami dalam usia mereka yang lanjut. Kami berdoa tangan Tuhan yang terus menyertai memberikan topangan. Usia kami bertambah, kadang-kadang fisik tidak sekuat kemarin. Tapi kami tahu kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati seluruh keberadaan mereka. 56 sahabat kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun yang ada di dalam warta jemaat. Kami bersyukur bersama mereka dan kami berdoa. Tangan Tuhan yang juga terus melanjutkan pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Sempurnakan sukacita Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Kami berdoa Bapa untuk rangkaian kegiatan pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati harapan-harapan jemaat-Mu. Tuhan anugerahkan seluruh yang terbaik untuk kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa Bapa secara khusus untuk kekasih kami, Bapak Pendeta Hendrik Lebang Batara bersama segenap keluarga, Ibu Pendeta Tabita, atas kepergian meninggalnya orang tua kekasih di Singki beberapa hari kemarin. Hiburkan seluruh keluarga yang berduka cita dan Tuhan tetapkan waktu terbaik bagi mereka untuk kemudian bersama-sama pada waktunya melaksanakan rangkaian acara pemakaman orang tua kekasih. Terus kami berdoa untuk seluruh keberadaan kehidupan bangsa kami, anugerahkan dan berikan yang terbaik. Kami merindukan Tuhan Indonesia yang semakin hari semakin baik. Toraja yang makin diberkati Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Perkenankan kami melihat bagaimana hidup masyarakat Indonesia semakin hari semakin penuh dengan damai sejahtera. Mereka siapapun Tuhan di pelosok-pelosok negeri ini, mereka boleh dapat layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi yang cukup. Ini kami Tuhan, ini kehidupan gereja-Mu, ini jemaat-Mu, ini kehidupan keberadaan kami secara pribadi. Pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, usaha kami, seluruh jerih lelah kami, harapan-harapan kami, sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara-saudara, pergilah, percayalah akan janji Tuhan, dan tetaplah berpusat pada Kristus dengan setia dan serta bertekun melakukan perintah-Nya, agar hidup murni dan tak bercacat dalam menanti kedatangan-Nya kembali. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan,
buka hatimu dengan penuh kesungguhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Karena Tuhan sungguh baik kepada kita. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.